Musyawarah Cabang Luar Biasa, Muscabluk, dan pelantikan DPC HNSI Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung sukses di Aula Pantai Romantis Kabupaten Sergei, Sabtu siang, tanggal 24 bulan 10 tahun 2020. Hasil muscabluk tersebut terpilih Ketua DPC HNSI Sergei adalah Haji Saiful Amri SH alias Haji Jamaluddin. Bendahara Ali Nur, Sekretaris Hamdi SE dengan masa bakti 2020 hingga 2022 sesuai SK DPD HNSI Sumut ditetapkan di Medan tertanda Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian SE, Sekretaris Ali Mukti Siregar. Turut hadir dalam acara muscabluk dan pelantikan DPC HNSI Kabupaten Serdang Bedagai para pengurus DPD HNSI Sumut, sejumlah pengurus DPC HNSI sesumut, Forkompimda Sergei, Wakapolres Sergei Kompol Sofyan SH, anggota DPRD Kabupaten Sergei, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Haji Darmawijaya selaku Penas HNSI Sergei serta masyarakat nelayan tergabung di HNSI. Pada kesempatan itu, Saiful Amri selaku Ketua HNSI Kabupaten Sergei saat diwawancarai wartawan mengatakan, berharap artinya dengan adanya HNSI di Serdang Bedagai ini sehingga membuat nelayan di Serdang Bedagai bisa lebih maju, lebih kuat, dan artinya nelayan tidak dianggap kecil di Serdang Bedagai. Dan kami dari HNSI akan membentuk seluruh rukun-rukun di 5 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan kami juga dalam minggu depan akan roadshow ke 5 kecamatan ini, dan kami akan mengadakan bakti sosial seperti sunat massal dan memberikan sembako kepada seluruh nelayan yang ada di Serdang Bedagai di negara ini. Kami sebagai ketua HNSI ataupun pengurus yang ada di sini, kami akan bekerja sama dengan Polair dan Polres. Kami akan menindak. Artinya paling tidak kami bisa memberikan masukan kepada penegak hukum yang ada di sini. Himbauan untuk nelayan sendiri, Bang, pelaku yang gabung di HNSI, Bang? Ya, saya berharap supaya nelayan ini artinya lebih berhati-hati karena kita sama-sama mengetahui bahwa di laut ini banyak persoalan di mana kita sama-sama mengetahui ada beberapa pukat yang dibakar dan ada juga nelayan kita yang disenggol mungkin ya. Tapi saya berharap supaya nelayan lebih berhati-hati. Mengenai keluhan nelayan tradisional ketika akses untuk laut, kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengklaim lahan itu, apa tindakan seperti apa? Seperti ada yang di Kecamatan Trimin ada lahan di wilayah kawasan hutan, di situ diklaim ada tanah milik perusahaan sehingga banyak nelayan yang susah untuk melewati jalan itu. Apa tindakan? Seperti yang saya katakan tadi, saya akan berkomunikasi dengan penegak hukum dan kami akan mengirimkan tim kami ke sana. Kami akan melihat sejauh mana persoalan ini dan kami akan, ya insya Allah akan kita bantu nelayan tersebut. Tentang pengaturan tadi, kalau bisa jangan konflik atau bagaimana? Ya, saya berharap kita jangan konflik. Tapi artinya seperti yang disampaikan oleh HNSI Sumatera Utara, kalau masih bisa kita ajak berbicara baik-baik, kita akan melakukan yang terbaik. Tapi apabila mereka tidak mau bicara dengan baik-baik, kita akan mengambil tindakan tegas. Sementara itu, Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian SE mengatakan, yang hari ini sudah dilantik pengurus DPC HNSI Kabupaten Serdang Bedagai secara definitif. Yang dulunya masih sementara, ya sekarang definitif. Ya kita harap DPC bisa bekerja sesuai dengan ADART yang ada. Begini ya, kita harus dibenahi dulu. Di dalam undang-undang nelayan itu tidak ada nelayan tradisional, yang ada nelayan skala kecil. Jadi supaya jangan salah menafsirkan, nelayan tradisional itu tidak pakai mesin, pakai dayung atau pakai sampan layar. Itu kan sudah tidak jarang kita. Jadi nelayan yang kita maksud itu adalah nelayan skala kecil, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah alat tangkap. Alat tangkap ini regulasinya yang membuat peraturan kan pemerintah. Kami nelayan hanya menjalankan aturan itu. Persoalannya sampai hari ini pemerintah kan belum membuat secara tegas. Karena bukan hanya kejadian di Serdang Bedagai atau Sumatera Utara, ini secara nasional. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah ini yang membuat nelayan itu sendiri jadi jadi terpecah. Nah, karena tidak boleh peraturan itu daerah ini boleh, daerah ini tidak. Kalau memang boleh, boleh, tidak, tidak. Jadi kita meminta pemerintah tegas. Kalau iya, iya. Kalau boleh, bagaimana aturannya?
silakan dibuat aturan. Jadi bukan HNSI yang mengatur alat tangkap itu boleh apa tidak, pemerintah yang ngatur. Nah, tapi kita minta dari HNSI jangan tanggung-tanggung aturannya. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Ini yang membuat kita terpecah, nelayan kita yang terpecah. Kalau memang tidak boleh, tidak boleh. Kalau memang boleh dengan catatan, boleh dengan catatan. Bagaimana? Kita nelayan siap. Untuk NSI Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, Ketua yang baru saja dilantik, apa arahan Ketua sendiri? Ya kita minta turun ke bawah, terima aspirasi dari masyarakat. Karena ini adalah perpanjang tanganan kami dari DPD adalah DPC. DPC akan memperpanjang tangan lagi melalui ranting dan rukun. Sehingga kita dapat informasi itu yang lebih utuh, yang lebih jelas gitu dari masyarakat langsung. Bukan dari pihak-pihak yang tidak mengerti nelayan, yang membicarakan nelayan. Ya harusnya itu memang nelayannya, keluhannya apa? Nah misalnya ada troll di mana dia nangkap di sini, tak ada kaitannya. Ya apa hubungannya gitu loh. Ya ini harus dijelaskan dulu. Yang mana sebenarnya? Kalau memang di pinggir-pinggir ini di daerah ini adalah tangkapan kita lain-lain ini. Jangankan troll, yang tidak troll pun misalnya yang besar-besar itu tidak boleh nangkap di pinggir.